Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman semua? Masih ya, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada teman-teman semua, saya Ahmad Syafi'i Ridwan, dipanggilnya Syafi'i. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita berbicara tentang lebih dalam ya, tentang sekolah kebangsaan, tentang nilai-nilai Pancasila dan poin-poin yang lainnya gitu ya, kebinekaan, kemudian terorisme dan sebagainya macamnya kayak gitu. Baik, untuk sekolah kebangsaan kita hari ini mengusung tema tentang kontribusi pemuda Islam membangun negeri dalam bingkai persatuan dan juga kebinekaan. Mungkin selanjutnya ke pembicara yang ketiga, yaitu abang kita semua, yaitu Fahrudin Alwi, sebagai Ketua Puskomnas FSLDK. Mungkin bisa memberikan penjelasan Bang, terkait FSLDK itu sendiri gitu ya Bang. Kemudian juga bisa memotivasi teman-teman semua yang ada di sini, bagaimana pada akhirnya kita bisa bersinergis untuk sama-sama memajukan bangsa dan negara. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa faqa man sya'a min ibadihil ada wal ta'at syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Pak Kiai Khalil Hafiz, ini guru kami juga. Gurunya guru saya malah. Jadi guru saya orang Jawa Timur, kemudian beliau berteman dengan Pak Kiai. Kebetulan dulu saya sekitar 3 tahun Pak di pesantren. Yang tidur di alas kalau baru bangun itu masih nepak Pak. Nepaknya apa ya? Masih membekas. Itu gaya-gaya pesantren di Jawa sama Jawa Timur tuh begitu. Pak Kolonel yang kami hormati, Pak Nasution ya. Beliau ini tadi bercerita khusus menangani teroris-teroris yang sudah bertobat Pak ya. Nah, semoga nanti bisa sharing kepada kita semuanya bagaimana cerita-cerita menarik dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang menjadi teroris kemudian kembali ke jalan yang benar. Kawan-kawan sekalian, next. Oke. Ini Pak Kiai dan Pak Nasution, boleh saya sampaikan sedikit. Di FSLDK Indonesia ada 37 puskomda Pak. Puskomda ini pusat komunikasi daerah, dari Aceh sampai Papua, dan hari ini juga ada perwakilan dari Aceh dan perwakilan dari Papua juga ya, kawan-kawan sekalian. Ada 606 LDK Pak, 606 kampus berarti, dengan kader 51.788 anggota. Kawan-kawan sekalian, kalau kita memaknai ini sebagai sebuah bentuk potensi, tentu sangat besar. Betul ya? Potensi positif. Tapi saya tadi realize, kita menyadari bahwa ada ancaman-ancaman juga yang masuk ke dalam tubuh FSLDK. Yang itu bisa jadi kita atur, bisa kita kelola dengan baik, kita kontrol. Bisa jadi juga kita kecolongan sesuatu dari konteks besarnya potensi ini. Jadi saya sampaikan ke Pak Nasution. Kita mungkin di Puskomnas nggak tahu nih, di LDK X ternyata terjangkit dengan virus yang Islam kanan mentok begitu. Ada teman saya, kawan-kawan, ini saya cerita ke Pak Nasution tadi. Anak LDK, dia punya perilaku yang cukup unik. Sedikit tertutup orangnya, kemudian dia punya utang, termasuk utang ke saya waktu itu. Tapi utangnya akhirnya ke banyak orang. Hingga utang itu sampai ke puluhan juta. Ini kita belum bisa mengidentifikasi apakah dia akhirnya kemudian ikut aliran itu atau tidak. Tapi artinya kawan-kawan sekalian, potensi yang besar ini harus kemudian kita batasi. Kita harus tahu nih kader kita masih aman atau enggak. Kader kita masih percaya bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai gitu ya. Islam wasaton yang tengah-tengah gitu. Tidak mengatakan kemudian kalau tadi kita di forum sidang itu berbicara tentang pedoman nilai kader FSLDK, di sana tertulis tidak mengkafirkan sesama muslim gitu. Ya kan tadi paham takfiri, ya insya Allah kita tidak berpaham takfiri. Tapi kawan-kawan sekalian jangan sampai juga kader kita kecolongan dengan konsep-konsep. Next. Ini saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian tentang dua hal. Menjadi revivalis muda, merawat jaya Indonesia.
Pertama saya akan cerita tentang interfaith. Interfaith itu bercerita tentang bagaimana kita akhirnya kemudian sadar dan menyadari bahwa kita harus berkolaborasi dengan sebanyak-banyak elemen masyarakat. Termasuk itu mungkin dari elemen keagamaan yang lain. Namanya interfaith. Kalau boleh cerita Pak, dikit. Saya di Lombok waktu itu 2 bulan. Sampai sekarang saya masih project Lombok untuk mengerjakan sebuah project yang itu kerjasama dengan Catholic Relief Service. Yang berkantor, salah satu kantor besarnya di Jerman. Dulu datang ke sini. Kemudian kita kolaborasi untuk membangun sekitar 500 rumah hunian semi permanen di Lombok. Di Palu, kita kerjasama juga dengan World Vision. World Vision ini kantor pusatnya di USA, dia Christian Organization. Artinya kawan-kawan sekalian, dalam konteks menjadi revivalis muda, interfaith ini jangan sampai kemudian kita terkungkung bahwa ya udah kolaborasi itu hanya sama Muslim. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW pun berdagang dengan orang-orang non-Muslim waktu itu. Dengan Bani Quraidah dan sebagainya. Orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Artinya kawan-kawan sekalian, selama itu tidak menyinggung prinsip keimanan kita boleh untuk bermuamalah dengan orang-orang non-Muslim bahkan. Atau kawan-kawan kalau misalnya ini diturunkan jadi semangat teman-teman berada di kampus, LDK. Seberapa sering kawan-kawan sekalian kemudian kerjasama antara LDK dengan KMK misalnya. KMK ini Katolik biasanya. Kemudian dengan KMB, komunitas keluarga mahasiswa Buddha. Dan lain sebagainya. Seberapa sering akhirnya kemudian kita mau terbuka, berkolaborasi dengan agama-agama yang lain, dalam konteks harmoni. Prinsip kita kawan-kawan sekalian, termasuk di FSLDK, selama konteksnya dia tidak bertentangan dengan akidah, kita boleh berkolaborasi sebanyak mungkin dengan. Ini yang pertama. Yang kedua saya ingin cerita tentang Islamic thought. Dia berbicara tentang pemikiran Islam. Teman-teman tahu pasti ada orang liberalis dengan mentok kiri. Biasanya punya sudut pandang orang-orang orientalis barat begitu. Kemudian ada orang-orang kanan yang cukup mentok kanan dengan paham sedikit semi konservatif begitu, fundamentalis. Dan kedua ini tidak pernah bertemu, maka bagaimana kemudian kita sebagai seorang revivalis muda begitu, saya sebut, mampu mempertemukan dua kutub itu di internal umat Islam. Ada nggak sih titik temunya? Saya yakin ada. Ada nggak sih titik temu antara kedua hal yang saling berlawanan itu? Saya rasa ada. Tugas kita yang kemudian teman-teman semuanya mencari titik temu itu. Ada atau tidak sebenarnya? Next. Oke. Ini video. Boleh di-play? Saya sepertinya sudah pernah nge-play ini ke sekolah kebangsaan 2 tahun lalu ya, kalau teman-teman ingat. Bisa Bang? Ada suaranya? Pak Kiai dan Pak, ini video 1 menit Pak, karya teman-teman. Soundnya hilang. Saya berbeda dalam ini kolaborasi UKM SEUI, Pak Kiai dan Pak Sufyan. Saya beda. Saya beda. Saya beda dengan dia. saya berbeda dengan mereka. Saya berbeda dalam meditasinya. Ini berbeda dengan mereka. Beda dari dia. Saya juga beda. Tapi kami satu. Kami satu nusa. Satu bangsa. Satu bahasa. Kami memang berbeda. Tapi karena perbedaan kami, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya. Satu yang kami cinta,
Apakah Satu yang kami perjuangkan Indonesia tercinta. Nusa, bangsa, dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan teman-teman buat satu video ini. Video ini cuma 1 menit, tapi dibuatnya 3 hari waktu itu. Lumayan juga pesan ya. Ini kolaborasi antara UKM Kerohanian SUI. Gitu ya. Artinya teman-teman semua kita tahu bahwa kita beda tadi saya bilang. Saya tahu bahwa orang-orang teman-teman kita di Kristen, di Katolik juga mengatakan kita beda gitu. Kita memang nggak sama gitu. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu akhirnya kemudian kita rangkai menjadi sebuah wujud harmoni. Gitu. Kan poinnya di situ. Kita mengatakan bahwa kita beda secara akidah, begitu. Tapi kita masih bisa berkolaborasi. Kita bikin waktu itu di UI bagi-bagi nasi untuk ibu penyapu jalan di UI. UKM Kerohanian SUI. Artinya kawan-kawan semuanya kita bisa sebenarnya berkolaborasi dengan siapapun, dengan agama apapun. Selama batasnya jelas, batasnya adalah akidah. Lakum dinukum waliyadin, kan jelas. Pokoknya di situ. Kenapa akhirnya saya sampaikan ini kawan-kawan sekalian agar kemudian kita mencoba untuk terbuka dengan konteks-konteks kekinian dan kedisinian. Dengan kondisi Indonesia saat ini gitu ya. Dan kondisi Islam yang lebih luas lagi, bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya elemen dari yang lain. Next. Oke, yang tidak kalah penting kawan-kawan semuanya adalah tadi di sidang juga sempat disinggung bagaimana kemudian kontribusi kita di masyarakat. Jangan sampai kawan-kawan sekalian, sekolah kebangsaan ini akhirnya kemudian menjadikan teman-teman akhirnya bangga dengan diri teman-teman sendiri di internal LDK. Tapi bagaimana kemudian LDK ini muncul keluar, berkolaborasi, dan mencoba berkontribusi untuk masyarakat. Ini adalah salah satu contoh yang menurut saya keren. Rescue, FSLDK Peduli. Ini waktu banjir di Bima, FSLDK Nusa Tenggara waktu itu. Ada teman-teman Nusrah? Masih ada bajunya? Nggak di bawah ya? Oke. Ini bisa jadi kemudian teman-teman terapkan di hampir seluruh Indonesia. Masing-masing FSLDK punya tim rescue tersendiri. Ketika ada banjir, teman-teman turun. Ketika ada gempa, teman-teman turun. Next. Ini ketika di Purwokerto waktu itu, kita kerjasama dengan Polri dan TNI juga tentang gempa bumi waktu itu. Artinya bagaimana kemudian kita bisa turun di sana. Konteks lebih luasnya lagi teman-teman semuanya adalah bagaimana kemudian kita bisa memandang ini LDK berperan apa sih? Apa sih sesuatu yang belum dipikirkan orang, peluangnya masih banyak, dan kita bisa berkontribusi untuk bangsa. Untuk saudara-saudara kita yang lain. Ini poin yang penting yang harus kemudian kita cermati bareng-bareng teman-teman semuanya. Sehingga ada dan tidak adanya FSLDK, itu ketidakadaan FSLDK itu dirindui oleh orang. Karena orang itu merasakan kebermanfaatan kita. Karena orang itu merasakan, oh kalau nggak ada LDK itu susah deh. Tempo hari teman-teman buat ranting hijau namanya. Ini kerjasama dengan Salam UI, komunitas. Dia intinya ngapain teman-teman? Fokusnya adalah ngajar bimbel gratis untuk anak-anak penyapu jalan SUI. Jadi orang-orang SUI itu kan ada penyapu jalannya ya. Dan saya yakin di kampus teman-teman ada penyapu jalannya, bener nggak? Anak mereka belum tentu bisa sekolah tinggi teman-teman. Bagaimana kemudian kita concern di bagian itu misalnya. Dan berbagai macam peluang-peluang kebaikan yang sebetulnya bisa kita lakukan. Next. Ini waktu di Sulselbar ya. Banjir Sulselbar. Next. Bagi-bagi school kit. Nah ini kriteria radikal teman-teman semuanya. Pertama adalah takfiri. Ada di sini yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling Islam kemudian merasakan yang lain itu kafir gitu. Wah teman sebelahnya kalau sholatnya beda, wah nggak deh gitu. Ada nggak? Nggak ada? Atau malu-malu? Nanti mungkin perlu kita bina Pak bareng ya, dengan BNPT. Ini insya Allah nggak ya teman-teman ya? Oke.
Poin-poin berikutnya juga kemudian dia bergabung dengan ISIS. Ada yang pernah bergabung dengan ISIS? Ada yang suka nyimpen video-video yang aneh-aneh di HP? Orang lagi menggal kepala begitu? Insya Allah enggak ya? Juga tentang konteks-konteks yang lain yang cukup banyak. Artinya kawan-kawan sekalian, menuju akhir ini, karena waktunya sudah habis, poinnya adalah kemudian kawan-kawan sekalian, bagaimana kita, pertama, memastikan entitas LDK tidak tersusupi oleh gerakan-gerakan yang mungkin justru bisa menghancurkan entitas LDK itu sendiri. Jadi saya bilang, ada teman saya, dia anak LDK, dia punya karakter yang cukup mencurigakan, akhirnya kemudian kita teliti. Kita akhirnya kemudian tanyakan, mau masih LDK atau enggak? Kalau enggak silahkan out. Kita tegas dalam konteks-konteks itu. Ini yang pertama. Jangan sampai kemudian karena merasa sama, oh ini saudara kita, wah kita gitu. Akhirnya kemudian merasa aman. Bukan berarti akhirnya kemudian kita menaruh curiga, tidak. Bagian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan kontribusi kita kepada negara. Kontribusi kita kepada negeri. Yang itu ditunjukkan orang-orang akan merasa kehilangan ketika kita tidak ada. Orang-orang akan merasa kehilangan ketika LDK hilang. Ketika LDK dibekukan, orang akan merasa bahwa wah, sayang nih, dan lain sebagainya. Semoga dua poin ini bisa menjadi refleksi buat kita kawan-kawan sekalian untuk kemudian merefleksi kita di internal entitas SLDK dan LDK itu sendiri, juga bagaimana kemudian kita mempertimbangkan kontribusi terbaik kita untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, mungkin terakhir closing statement ya dari ketiga pembicara. Mungkin masukan ataupun saran untuk teman-teman LDK semuanya, bagaimana pada akhirnya LDK ini tidak sampai mengarah kepada radikalisme, justru LDK ini berkomitmen untuk merawat, menjaga, atau memajukan bangsa dan negara. Mungkin closing statement dari tiga. Saya rasa dua nasihat guru kita sudah cukup ya kawan-kawan sekalian. Tapi saya izin menambahkan Pak Kiai dan Pak Kolonel. Pertama kawan-kawan sekalian, jangan sampai kita lupa dengan core competence kita. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa yang bergerak harus dengan data. Saya rasa tantangan dari Pak Salahuddin Nasution tadi menarik. Ketika Liko itu dituduh sebagai sebuah sarang radikal, maka kawan-kawan jangan sampai menjawab itu dengan kemarahan. Tapi jawablah itu dengan hal-hal yang sifatnya akademisi. Tunjukkan isi di Liko itu apa aja sebenarnya. Ini yang penting gitu, untuk disampaikan kepada masyarakat, luas gitu. Apa-apa saja yang kemudian teman-teman pelajari, kita semua pelajari di pembelajaran kita di LDK dan lain sebagainya. Yang kedua kawan-kawan sekalian, saya teringat dengan pesan yang luar biasa dari Hadrat Syekh Hashim Asy'ari, ini salah satu pendiri NU yang luar biasa juga. Beliau mengatakan kayak gini teman-teman. Dakwah dengan cara memusuhi ibarat kita membangun kota tetapi menghancurkan istananya. Bayangkan kawan-kawan ya. Betapa lembut hati beliau dan bagaimana cara beliau kemudian berdakwah. Dan harusnya ini yang kemudian kita contoh bagaimana cara LDK berdakwah. Bukan dengan permusuhan, bukan dengan menjelek-jelekan orang, tapi dengan rahmah, dengan kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan closing statement yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita, maka berakhir pula kegiatan kita Sekolah Kebangsaan pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tiga pembicara, pada Pak Kiai, Pak Kolonel, dan juga Bang Farudin Alwi. Semoga kegiatan Sekolah Kebangsaan kita sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan tentunya bisa membuat LDK kita semakin baik, dan tentunya terhindar dari yang namanya radikalisme, bahkan sampai mengarah pada ekstremisme. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.